Shalom sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur karena kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan ini. Marilah kita bersama-sama mendengar serta merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sidang jemaat sekalian, tema renungan kita hari ini yaitu penata layanan dalam keterbatasan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai manusia menyadari bahwa banyak hal yang kita tidak mengerti, banyak hal yang kita tidak bisa kuasai, banyak hal yang kita tidak bisa atasi sendiri. Tetapi di lain sisi juga kita menyadari, apalagi kita sebagai orang percaya, bahwa ada anugerah Tuhan, ada kebaikan Tuhan, dan bahkan juga ada kepercayaan Tuhan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Nanti kita akan membahas beberapa hal tentang itu. Nah, oleh karena itu, oleh karena kesadaran kita bahwa karena kebaikan Tuhan dan anugerahnya bagi kita, maka Ia telah memberikan kepada kita hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan, hal-hal yang kita bisa kelola sendiri, maka kita perlu melakukan penata layanan atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Penata layanan adalah mengatur dan mengerjakan hal-hal baik yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Sebagai orang percaya, kita tentu menyadari bahwa Tuhan sudah mempercayakan hal-hal yang baik untuk kita kelola, untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa melakukan penata layanan, kalau kita bisa mengelola apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita, baik itu pekerjaan maupun juga hal-hal baik yang kita bisa kerjakan setiap hari, yang kita bisa tunjukkan setiap hari di dalam pergaulan kita, maka hal itu menjadi wujud dalam kehidupan kita, bahwa kita juga berbakti kepada Allah. Sekali lagi saya tekankan bahwa penata layanan yang bertanggung jawab itu merupakan bukti bahwa setiap orang percaya itu berbakti kepada Allah yang berdaulat. Tetapi di dalam penata layanan ini, kita menyadari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bahwa ada hal-hal yang memang kita tidak bisa menunggu itu tuntas dulu baru kita mengerjakan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-3 dan yang ke-4 ini sebetulnya menerangkan kepada kita bahwa kita sebagai orang percaya, kita sebagai manusia biasa, termasuk juga yang dikatakan di dalam ayat yang ke-5, kita tidak tahu pekerjaan Allah, kita tidak tahu apa yang dirancangkan oleh Allah secara tuntas. Pengetahuan kita terbatas akan hal itu. Tetapi keterbatasan kita itu tidak menjadi alasan bahwa kita tidak bertanggung jawab terhadap apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sebagai orang percaya yang sudah mengenal Tuhan, maka ada beberapa hal yang kita harus perhatikan di dalam kehidupan kita, yang harus kita terapkan sebagai bukti penata layanan
yang benar, yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Pertama adalah penata layanan kemurahan hati. Kita bisa melakukan penata layanan kemurahan hati seperti yang dikatakan di dalam ayat yang pertama ini, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Ini seakan-akan memang bisa bicara tentang ada balasan, bisa bicara tentang ada hal yang akan didapatkan di masa depan. Tetapi ekspresi yang mengatakan, lemparkanlah rotimu ke air. Coba bayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita mau melemparkan roti ke air yang mengalir. Walaupun di sini ada janji bahwa nanti engkau akan mendapatkan setelah itu. Tetapi sesungguhnya itu agak sulit ya, kita akan bisa mendapatkannya kembali. Nah, oleh karena itu roti yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang memang kita jumpai setiap hari. Dari mana roti yang kita jumpai setiap hari, yang ada di meja kita setiap hari, yang kita bisa ambil setiap hari, yang kita bisa nikmati setiap hari? Dari mana? Dari kebaikan Allah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apakah kita siap untuk bisa menunjukkan kebaikan kepada orang lain? Untuk bisa mengulurkan tangan kita kepada orang lain? Ini adalah penata layanan yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Walaupun kita terbatas, roti kita terbatas, tetapi sebagai orang percaya yang mengenal Tuhan, yang menyadari kebaikan Tuhan, yang tahu bahwa Tuhan itu memelihara kita, maka marilah kita bersama-sama untuk juga bisa menaruh belas kasihan kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, seperti Tuhan juga bermurah hati dan penuh kebaikan di dalam kehidupan kita. Maka kita jangan menunda-nunda. Selagi kita bisa, marilah kita juga mengulurkan tangan kita, menunjukkan kemurahan. Selagi kita bisa, di dalam batas-batas yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Tentu saja Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bisa melakukan ini oleh karena kita menyadari kebaikan Allah dan anugerahnya yang besar dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, di dalam kita melakukan penata layanan ini adalah kita melakukan penata layanan dalam tugas-tugas rutin kita. Dalam tugas-tugas rutin kita dengan menggunakan kesempatan yang ada. Kita hidup di dalam waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Dan di dalam waktu yang ditentukan oleh Tuhan tersebut, memang kita tidak bisa mengekalkan akan semua karya-karya kita. Kita pun juga tidak bisa mengatakan bahwa kita bisa hidup secara terus-menerus. Ada batas waktu selama kita ada di dalam dunia ini. Dan kita bersyukur Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita untuk bisa bekerja, mengelola bagian-bagian yang memang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh karena itu, di dalam teks ini juga ada anjuran bagi kita untuk bisa menaburkan benih seperti yang dikatakan di dalam ayat 6. Menaburkan benih itu adalah sesuatu yang mengarah pada pekerjaan kita. Maka oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita juga mengisi kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita bisa bekerja dengan baik, dengan giat, tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan itu. Dan tentu kita pun juga tetap bisa melakukan tugas-tugas rutin. Dari tugas-tugas rutin kita di rumah juga kita bisa kerjakan dengan sebaik-baiknya. Itu adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Coba bayangkan Bapak, Ibu, kalau Tuhan tidak memberikan kepada kita kepercayaan tersebut, tentu kita semua akan menganggur. Dan karena kita mendapatkan kebaikan dari Tuhan, tentu kita syukuri setiap pekerjaan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam ayat 6 ini dikatakan, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Artinya bahwa memang pekerjaan itu harus terus-menerus dilakukan. Harus terus-menerus dilakukan dengan rajin. Harus terus-menerus dilakukan dengan tekun. Butuh ketekunan, butuh keuletan di dalam kita bekerja. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sesederhana apapun pekerjaan kita, itu adalah anugerah Tuhan. Tidak ada pekerjaan yang lebih spesial. Di dalam kapasitas-kapasitas kita masing-masing, tentu Tuhan sudah memberikan pekerjaan itu bagi kita. Apalagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di masa pandemi COVID-19 ini, memang kita jangan membuat gengsi terlalu tinggi. Ada orang, saya dengar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang dia sudah lulus sarjana, tetapi masih memilih-milih pekerjaan, masih menganggap bahwa pekerjaan ini adalah masih rendahan, tidak pantas dengan dia yang bergelar sarjana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di masa
kesusahan ini pun Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa bekerja. Kalau ada kesempatan kita bekerja, marilah kita syukuri itu dan kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Bukan untuk sekedar hanya untuk mencari uang, mencari pendapatan, mencari makan dari pekerjaan itu, tetapi lebih daripada itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di akhir renungan ini, saya mau mengingatkan kita berdasarkan firman Tuhan yang saya sudah bacakan ini. Hati-hati terhadap idealisme dan perfeksionis dalam kehidupan kita. Seringkali memang kita ada unsur-unsur idealis. Kita menganggap bahwa kalau ini sudah ada, baru kita bekerja, baru kita bergerak. Kalau aku sudah kaya, aku sudah berlimpah, aku baru bisa melakukan kemurahan hati, berbagi dengan orang lain. Kalau semuanya pekerjaanku sudah seturut dengan jurusan kuliahku, maka aku bisa bekerja dengan maksimal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selagi kita ada dalam dunia ini, di bawah matahari ini, tidak ada sesuatu yang idealis dan perfeksionis. Kita jangan menunggu tercapainya idealisme kita, tercapainya akan perfeksionisme yang kita buat sendiri. Selagi ada kesempatan, marilah kita menunjukkan kemurahan hati. Selagi ada kesempatan, marilah kita bekerja, mengerjakan tugas-tugas rutin kita. Hal yang kedua yang harus menjadi perhatian kita adalah marilah kita bisa bekerja dengan maksimal, tetapi kita tetap bisa tunduk kepada kedaulatan Allah. Pekerjaan kita dengan maksimal itu tidak menihilkan dan tidak menegasikan Allah dalam kehidupan kita. Apapun itu, kalaupun juga kita bisa menghasilkan dari pekerjaan-pekerjaan tangan kita, dari pekerjaan-pekerjaan rutin kita, itu tidak bisa kita klaim sebagai upaya kita, hasil jeripaya kita secara 100%. Ada Allah di sana. Oleh karena itu, kalaupun kita berhasil, kita tidak bisa melampaui dan juga menggeser kedaulatan Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu, sebagai orang percaya yang dibenarkan di dalam Kristus Yesus, kita tetap bisa tunduk kepada kedaulatan Allah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita belajar bersama-sama bahwa sesungguhnya Tuhan Maha Baik dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melakukan penata layanan, untuk bisa berbakti kepada Dia, untuk bisa mengabdi kepada Dia. Paling tidak dua hal yang kita bisa kerjakan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita boleh menunjukkan kemurahan hati kepada saudara-saudara kita, kepada sesama kita. Dan kita juga dengan setia dan tekun, dengan penuh tanggung jawab, kita bisa bekerja maksimal seperti apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan sudah memberikan kepercayaan kepada kita, pekerjaan apapun itu, mari kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam kondisi yang sulit pun, marilah kita terus maju dengan pimpinan Tuhan dalam kebenarannya, dan juga dengan kesetiaan kita dan kesediaan hati kita untuk tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.